Assalamualaikum, kembali lagi di Cerita Film Channel. Di channel ini kita akan menceritakan film-film yang menurut kita bagus. Silahkan subscribe, like, dan share kalau kalian suka, dan dislike kalau kalian nggak suka. Kita langsung masuk ke ceritanya. Kali ini kita akan menceritakan film yang berjudul Don't Breathe, atau bisa disebut Jangan Bernafas. Film ini dibuka dengan scene seseorang laki-laki yang sedang menyeret tubuh perempuan. Scene pun berlanjut di mana seorang pencuri sedang berusaha membobol sebuah rumah, dan di sini ada 3 pencuri terdiri dari 2 laki-laki dan 1 wanita, dan mereka pun segera melakukan pencurian itu. Scene berlanjut saat salah satu dari mereka menjual barang hasil curiannya, dan si pedadah pun memberikan info rumah yang banyak uang dan akan menghasilkan sangat memuaskan, milik seseorang veteran yang memiliki kekurangan, yaitu tidak bisa melihat akibat luka perang yang pernah ia jalani. Dan mereka pun mulai merencanakan pencurian itu. Bagaimana seorang veteran mempunyai banyak uang karena dia memiliki seorang putri dan dia ditabrak hingga meninggal dunia. Nah, di sini orang tua satu-satunya dia menerima santunan yang besar sebesar 300.000 US dollar. Kembali ke ceritanya. Dan di sini salah satu dari mereka menolak. Dia adalah Alex. Dan ayahnya pembuat keamanan rumah. Makanya mereka selalu bisa membobol juga karena dia Alex si kelek. Tapi dengan rayuan Rocky, akhirnya Alex pun mau. Rocky di sini yang perempuan pencuri yang tadi ya guys. Mereka pun berangkat dan memantau keadaan sekitar. Bisa juga dibilang survei. Masuk ke malam hari, mereka pun melakukan pencurian itu. Di sini Rocky atau si wanita berhasil masuk lewat jendela dengan memecahkan kaca, dan pecahan kaca ada yang menyangkut di sepatunya. Asal kalian tahu, orang yang memiliki kebutaan biasanya akan lebih tajam indera pendengarannya. Mereka pun berhasil masuk dan segera menggeledah rumah itu dan mencari harta yang mereka cari-cari. Scene berlanjut ke Money, pria dari salah satu pencuri tadi, memasang sebuah obat tidur di kamar korban. Kita panggil aja si Pak Buta. Mereka pun menemukan sebuah pintu yang terkunci dan berusaha membukanya. Money pun membuka dengan senjata api. Alex pun pergi karena tidak merasa sejalan. Setelah pintu dibuka, ternyata korban kita telah terbangun, dan Money pun mendorongkan senjata ke Pak Buta ini. Biar gampang kita sebut saja Pak Buta ya. Dan tanpa disangka-sangka, Pak Buta ternyata membalikan keadaan dengan menembak mati Money. Di satu sisi Alex kembali mendengar suara tembakan, dan di sini pun yang menjadi tantangan adalah bagaimana cara Alex dan Rocky keluar, sedangkan pintu jendela semua dikunci dan mereka tidak boleh mengeluarkan suara sedikit pun. Secara tak sengaja, di tempat Rocky bersembunyi ternyata di situ Pak Buta menyimpan berangkas beserta uangnya. Rocky pun melihat saat Pak Buta membuka berangkas itu dengan pin. Otomatis Rocky menjadi mengetahuinya. Alex pun datang dan mengajak Rocky pergi dari rumah itu. Tapi tidak semudah itu guys. Saat mereka ingin keluar, datang lagi Pak Buta ingin membawa mayat Simone tadi. Scene berlanjut. Pak Buta akhirnya menyadari ada Rocky karena menemukan sepatu dan langsung mengecek berangkas yang kita tahu uangnya sudah dibawa Rocky dan Alex. Murkalah si Pak Buta sekarang yang mulai mencari mereka. Ternyata mereka malah menemukan ruangan penyekapan dan ada wanita yang sedang disekap. Ternyata itu Cindy. Cindy adalah orang yang menabrak putri si Pak Buta. Di sini pun Rocky ingin menyelamatkan, tapi Alex tetap menolak. Di sini pun akhirnya mereka membawa Cindy dan ingin keluar, tapi ternyata di balik pintu sudah menunggu Pak Buta dan langsung menembakkan ke arah dan tujuan dan mengenai Cindy. Cindy pun meninggal di sini. Ternyata Pak Buta menyayangi Cindy seperti anaknya. Gue kira pedofil dia. Pak Buta pun mematikan listrik, menjadi semua keunggulan buat Pak Buta dan sangat merepotkan untuk Alex dan juga Rocky. Di sini Alex sempat tertangkap dan akan ditembak oleh Pak Buta, tapi beruntung pelurunya habis. Mereka berdua pun berlari ke lantai atas dan bertemu dengan anjing peliharaan Pak Buta dan kembali terjebak di sebuah kamar. Alex pun menahan pintu dan menyuruh Rocky untuk pergi melalui ventilasi udara. Pintu pun dapat ditobrak dan Alex digigit oleh anjing Pak Buta hingga membuat Alex terjatuh. Di sisi lain,
Alex dikejar anjing Pak Buta melalui ventilasi, dan Alex terlibat duel dengan Pak Buta di sebuah ruangan. Alex pun tentu saja kalah dan dihabisi oleh Pak Buta. Tinggal Rocky yang tersisa dan masih berusaha keluar dari rumah itu. Pas mau juga keluar, Rocky pun tertangkap oleh Pak Buta. Greget banget. Dan ternyata Cindy sedang ngambil dari hasil si Pak Tua. Duh bener, Pak Buta parah bener dah. Scene pun berlanjut. Ternyata Alex masih hidup. Kembali ke Rocky yang ingin disuntikan cairan yang sepertinya sperma si Pak Buta. Rocky pun teriak di situ sekencang-kencangnya. Dan tara, Alex datang dan berhasil menjatuhkan si Pak Buta. Mereka pun segera keluar dari pintu. Dan tak diduga-duga, Pak Buta berhasil keluar dan menembak Alex. Alex pun benar-benar tewas di sini. Rocky pun keluar dan kejar anjing Pak Buta dan berhasil masuk mobil. Tapi sayang, tasnya terjatuh. Tapi Rocky tidak kehabisan akal untuk menjebak si anjing. Tapi sayang, sungguh disayang, Rocky kembali tertangkap dan kembali scene awal film tadi saat pria menyeret si wanita. Scene pun berlanjut ke Rocky yang tidak tinggal diam dan memencet tombol darurat alarm rumah yang mengeluarkan suara bising dan segera menelepon 911. Rocky pun menghajar Pak Buta hingga terjatuh ke ruang bawah tanah. Setelah mengambil uangnya, Rocky pun berhasil keluar dan melarikan diri. Polisi pun datang, ada yang hilang. Sedangkan kita tahu Rocky berhasil membawa uang si Pak. Mungkin kita lanjut ke ceritanya ke Don't Breathe 2. Selesai. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.